Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan bahas tentang sholat dalam perjalanan ataupun bisa disebut dengan sholat ketika kita safar. Baik. Ada dua pembahasan terkait sholat dalam perjalanan. Pertama pembahasan tentang qashar dan yang kedua adalah tentang jamak. Jadi tidak harus orang yang mengqashar sholatnya itu harus menjamak, dan tidak harus pula orang yang menjamak sholatnya itu harus diqashar. Jadi pembahasannya masing-masing. Tapi boleh enggak kalau digabung? Boleh, kalau ada hal-hal yang memang membolehkan keduanya untuk digabungkan. Seperti itu. Makanya pembahasan tentang qashar dan jamak itu dibedakan, tidak dibersamakan begitu. Baik, jamaah, pertama kita bahas tentang qashar salat terlebih dahulu. Pertama yang kita bahas adalah tentang definisi qashar. Apa yang dimaksud dengan qashar? Al-qasru itu secara bahasa maknanya adalah al-man'u, yaitu menahan. Jadi makna secara bahasanya adalah menahan dan tidak mencapai batasan sesuatu. Adapun menurut istilah syariat bahwa qashar itu adalah menjadikan salat-salat yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat dalam keadaan safar. Baik itu dalam kondisi takut maupun dalam kondisi aman. Jadi salat yang 4 rakaat apa saja? Zuhur, asar dan isya. Itu dijadikan diringkas menjadi 2 rakaat. Maka ini yang dimaksud dengan qashar. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Terkait dengan qashar ini Al-Quran dan Sunnah serta ijma' atau kesepakatan para ulama menjadikan bahwa qashar ini sebagai salah satu di antara syariat yang telah ditetapkan dalam Islam. Bahkan para ulama bersepakat tentang disyariatkan qashar ini dalam safar, dan juga bahwa sholat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar. Jadi yang diqashar itu hanya sholat-sholat rubaiyah, sholat-sholat yang memiliki rakaat 4. Diringkas menjadi 2 rakaat begitu. Namun mereka berbeda pandangan tentang hukumnya. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa qashar itu hukumnya rukhsah. Rukhsah itu artinya boleh. Silahkan bagi mau yang mengambil ataupun silahkan bagi yang mau meninggalkan. Ini pendapatnya mayoritas ulama, di antaranya adalah Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa hukum mengqashar salat dalam safar itu adalah azimah. Azimah itu kewajiban. Jadi selama seseorang itu bersafar, maka tidak boleh mengerjakan sholat yang 4 rakaat itu dikerjakan 4 rakaat. Dia harus mengerjakan 2 rakaat. Nah, ini pendapatnya mazhabnya Hanafiyah.
yang dipelopori oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dan satu pendapat dalam mazhabnya Malikiyah, dan juga ini pendapatnya Zahiriyah. Cuma mereka berselisih pendapat, andaikan seorang musafir kemudian dia mengerjakan sholat secara sempurna, kalau qasar itu hukumnya wajib, berarti jika ditinggalkan kan berdosa. Sehingga kalau seandainya ada seorang musafir yang mengerjakan sholatnya sempurna 4 rakaat, apakah sholatnya batal? Nah, ini yang menjadi perdebatan mereka ketika mereka menghukumi qasar sholat itu adalah wajib. Seperti itu. Bisa difahami? Insyaallah ya, sampai sini. Baik. Kemudian mana yang lebih roji dan lebih kuat terkait dengan dua pandangan ini? Tayyib, masing-masing tentunya saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya dengan ditopang beberapa dalil-dalil yang ada, sehingga ada sebagian yang menguatkan bahwa tetap hukumnya wajib, artinya tidak boleh ditinggalkan. Seseorang yang dalam keadaan safar harus mengerjakan sholat 2 rakaat ketika bertemu dengan sholat yang 4 rakaat. Jadi begitu ya. Namun jumhur mengatakan tidak ya. Yang namanya rukhsah itu sifatnya hanya pemberian ya. Yang namanya keringanan, maaf, itu sifatnya hanya pemberian. Karena biasanya orang berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu. Jadi orang yang bersafar lalu kemudian dia diperbolehkan mengqasar salatnya itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kita. Maka terimalah sedekah tersebut. Nah, ini bermakna bahwa pengungkapan qasar dengan sedekah itu menunjukkan bahwa hal itu dibolehkan, artinya tidak diwajibkan. Sehingga ya, menjawab pandangan sebagian ulama yang mengatakan wajib, bahwa jika seandainya ada orang yang mengerjakan secara sempurna, itu pun tidak dianggap batal sholatnya, sholatnya juga tetap sah. Sehingga pendapat yang sekiranya mendekati kebenaran dan lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa qasar itu sifatnya rukhsah, bukan azimah ataupun kewajiban, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah yang berikutnya adalah tentang batasan safar. Artinya adalah jarak tempuh yang diperbolehkan untuk mengqasar salatnya itu berapa sih, begitu. Di sini para ulama berbeda pendapat. Yang satu mengukur dari jarak dan yang satu mengukur dari waktu. Yang mengukur dari jarak itu kurang lebih 48 mil. Kalau 48 mil, kalau 1 milnya itu 1,8 kilo, sekitar kurang lebih 85 kilometer. Jadi kalau orang bersafar jarak tempuhnya tidak sampai 85 kilometer, maka dia tidak boleh mengqasar salatnya dan itu tidak dianggap sebagai safar. Seperti itu. Ya. Misal kita mau melakukan perjalanan dari sini ke Cikarang. Cikarang itu cuma sekitar 60 kilo misalnya, ataupun 40 kilo lah. Nah, itu tidak bisa dianggap sebagai safar. Ya. Sehingga minimal kalau ingin dianggap sebagai safar dan mendapatkan rukhsah untuk mengqasar salatnya adalah dengan jarak tempuh 85 km. Itu yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua jamaah adalah diukur dari waktu. Ya. Jadi jarak qasar itu adalah perjalanan 3 hari 3 malam dengan unta. Misal kalau kita menempuh perjalanan dari Jakarta ke Bogor,
Kalau naik onta itu tidak sampai 3 hari 3 malam, maka tidak disebut qasar. Ya, bayangkan. Jadi harus 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam, ya berarti tidak disebut qasar sholat. Begitu. Ya. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga adalah qasar itu tidak memiliki jarak tertentu. Bahkan ia boleh mengqasar pada setiap perjalanan yang bisa disebut sebagai safar. Begini, andaikan ya, orang berdalil kepada jarak tempuh yang jika digabungkan dengan waktu, maka kalau kita berada di zaman sekarang ini tidak bisa sinkron. Sehingga semua perjalanan kita ini bisa jadi tidak dianggap safar semuanya. Contoh, ketika kita bersafar dengan jarak tempuhnya misal 800 km, sampai mana Pak? Surabaya. Ya. Kalau dia naik onta, kira-kira 3 hari 3 malam enggak? Lebih, berarti safar ya. Cuma sekarang naik pesawat terbang. Nah, kira-kira sejam nggak? Sejam 2 jam, nggak sampai 3 hari 3 malam. Pertanyaannya, apakah dengan naik pesawat itu tidak disebut safar? Nah, berarti kalau tidak disebut safar harus naik onta atau kambing, ya, disebut safar. Kan seperti itu. Tidak mungkin. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian, misal. Contoh yang lain lagi, menempuh jarak dari sini ke mana? Dari sini ke Cikampek. Sini Cikampek. Pernah, kalau tidak salah sekitar tahun 2000 berapa ya? Anak saya umur 2 tahun, 2012 Pak. Terjadi kemacetan. Ya, macet yang begitu parah. Baik, anak saya bersama istri berangkat dari Jakarta hari Jumat siang. Ya, hari Jumat siang. Kemudian di Cikampek sampai malam Ahad. Jadi hari Jumat siang di Cikampek sampai malam Ahad. Ya kurang lebih hampir masuk 3 hari lah, kan seperti itu ya. Bermasuk 3 hari. Namun jaraknya nggak sampai 80 km. Nah, apakah kemudian itu tidak disebut sebagai safar? Nah, seperti itulah ya. Maka kalau kita ya berpatokannya kepada jarak, ya, jarak tempuh ataupun waktu perjalanan, maka perjalanan kita sekarang semua tidak disebut safar. Begitu. Ya. Jadi bagi yang pulang mudik ya nggak disebut safar, ya nggak bisa makan di jalan kuliner ya meskipun bulan Ramadan kan begitu, nggak bisa seperti itu ya. Jadi pendapat yang ketiga lah pendapat yang dikuatkan oleh beberapa dalil yang ada. Jadi qasar itu tidak memiliki jarak tertentu. Bahkan ia boleh mengqasar pada setiap perjalanan yang bisa disebut sebagai safar. Ya, maka inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi begitu, ya. Baik, intinya begini, kita bisa membedakan lah. Kaidahnya begini. Kalau ada orang yang dia berkata, "Aku mau safar nih ke kota ini." Bukan pergi ya, safar ke kota ini. Tentunya orang yang bersafar itu kan menyiapkan berbekalannya. Berbeda aneh mau pergi nih ke sana. Beda dengan aneh mau safar. Meskipun nih istilah safar ini jarang diungkapkan. Seringnya juga pergi kan. Aneh mau pergi nih kemana, ke Solo kan begitu. Dengan jarak tempuh itu tentunya dia niatkan memang benar-benar berbekalan dan yang lain sebagainya. Itu dianggap safar. Ya. Kalau tidak biasanya cuma pergi ya pergi saja ya berarti dia tidak dianggap sebagai safar. Begitu. Selama dia mempersiapkan bekal dan jenis-jenisnya maka itu disebut dengan safar kalau dia niatkan untuk bersafar begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian jamaah yang berikutnya, apakah disyaratkan qasar salat safar untuk ketaatan? Jadi begini.
Kalau safarnya itu maksiat, mau main judi, apakah boleh mengqashar sholatnya? Begitu. Ya. Mau main judi ke Singapura, Muslim nih. Karena dia safar, maka safarnya ini kan bukan ketaatan kepada Allah. Nah, boleh nggak dia mengqashar sholatnya? Nah, bagi yang berpendapat safar itu wajib, ya boleh-boleh saja. Jadi nggak apa-apa deh, aneh mau qashar sholatnya, kan aneh safar. PT safar mau judi, ya, bukan mau yang lain. Seperti itu. Nah, adapun bagi mereka yang berpandangan bahwa safar qashar itu hukumnya rukhsah, bukan wajib, maka mereka bagi yang melakukan perjalanan tanpa ketaatan, maka mereka tidak boleh diqashar sholatnya. Misalnya mau merampok ke Surabaya, ya, mau judi ke mana Singapura, mau minum khamr misalnya, tua paling enak tuh di dekat-dekat Wonogiri, Gang Ciu tuh, contoh saja, Pak. Ya, jadi seperti itu paling enak di sana. Nah, dia datang ke sana. Itu kan safar juga, cuman permasalahannya boleh nggak mengqashar sholatnya. Jadi begitu. Jadi ada dua pandangan ya. Kalau yang menyatakan wajib berarti dia boleh mengqashar. Ya syukur alhamdulillah dah. Masih ingat sholat berarti meskipun mau maksiat kan begitu, Pak. Ya. Bagi yang berpandangan dia rukhsah berarti dia tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya kalau safarnya dalam keadaan maksiat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya jamaah tentang kapan musafir itu mulai mengqashar sholatnya. Para ulama sepakat bahwa musafir boleh mulai mengqashar sholat itu setelah berpisah dari wilayah tempat tinggalnya. Contoh kalau kita di DKI, ya, berarti kita sudah boleh mengqashar sholatnya kalau keluar dari Jakarta, sudah masuk Bekasi misal, kemudian masuk Cikarang, masuk Karawang, masuk Cikampek dan seterusnya, itu kita sudah boleh mengqashar sholat kita. Begitu. Ya, misal kita berangkat dari sini jam 10 mau ke Pekalongan, ya. Nah, ketemu deh jam 12 namun masih di Jakarta. Apakah kita boleh mengqashar sholatnya ketika zuhur tiba? Tidak. Ya. Misal kita baru di daerah Pondok Kopi, masih Jakarta Timur ya, Pak. Nah, masih daerah Pondok Kopi karena mungkin macet. Yaudah deh kita menepi dulu. Apakah sudah boleh mengqashar sholatnya? Enggak boleh. Sebelum keluar dari Jakarta maka tidak boleh diqashar sholatnya. Nah, kalau kita misalnya sudah lewat, sudah masuk Bekasi misalnya, sudah bukan daerah Jakarta, maka sudah boleh untuk mengqashar sholat kita dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat begitu. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah waktu mengqashar ketika sudah berada di negeri tujuan. Nah, ini biasanya terkadang nih di antara kita ada yang bingung nih. Kan udah sampai tujuan, ya nggak boleh diqashar sholatnya. Ya, ini qashar ya, bukan jamak ya. Jamak itu menggabungkan, qashar itu meringkas sholat zuhur yang 4 ya menjadi 2 rakaat. Baik. Terkait dengan itu jamaah, bahwa musafir itu tetap mengqashar sholatnya selama dalam perjalanannya walaupun lama jangka waktunya. Jika ia sampai ke negeri yang dituju, berapa lama kan disyariatkan baginya untuk mengqashar sholat? Nah, inilah perkara yang tidak disebutkan dalam syariat. Gak ada perkara ini disebutkan dalam syariat. Tidak ada hadis sahih yang tegas dari Rasulullah SAW dalam masalah ini. Adapun mengkiaskan ataupun menganalogikan pada batasan safar, maka ini merupakan analogi yang lemah. Ini menurut para ulama, sehingga mereka berselisih terkait masalah ini. Ada banyak sekali pendapat, cuma pendapat yang masyhur dan terkenal itu ada 4. Pertama, pendapatnya jika ia berniat bermukim lebih dari 4 hari, maka ia tidak boleh mengqashar. Ya, ini pendapatnya Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabiyah. Misal
Saya mau ke Pekalongan. Saya punya niat di Pekalongan mau 4 hari. Artinya selama masih di perjalanan masih boleh maqsar. Cuma ketika sudah sampai tujuan karena sudah niatnya 4 hari, maka di tempat tujuan saya tidak boleh maqsar salat. Jadi salatnya tetap zuhur dikerjakan 4, asar dikerjakan 4, isya pun dikerjakan 4, begitu. Itu pendapat yang pertama ya. Jadi kalau sudah punya niat 4 hari ya ataupun lebih dari 4 hari, maka sudah tidak boleh maqsar salatnya di tempat itu. Jadi kita datang di tempat tujuan ya kita nggak boleh maqsar. Salat ya salat biasa 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat begitu. Ya, itu yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, jika dia berniat bermukim 15 hari, maka ia tidak boleh maqsar. Contoh, saya mau pulang ke Pekalongan lebaran, kan pulang agak lama nih. Cuman niat saya pulang cuman 10 hari, berarti masih boleh ya, diqasar itu ya. Cuma kalau saya sudah punya niat 2 minggu lah minimal lebaran, masa pulang cuman 4 hari doang kan, 2 minggu ataupun 15 hari lebih lah. Maka kalau sudah punya niat itu sampai Pekalongan, sampai tempat, maka tidak boleh untuk maqsar salatnya. Tapi di perjalanan masih boleh. Tapi ketika sudah sampai tempat maka tidak boleh untuk maqsar salatnya. Ini pendapat yang kedua begitu. Kemudian jamaah, pendapat yang ketiga adalah bahwa musafir terus maqsar salat selama ia tidak berniat untuk bermukim seterusnya. Nah ini pendapatnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Qatadah, kemudian Ishaq bin Rahway ya, dan beberapa para ulama yang lainnya begitu ya. Artinya apa? Bahwa selama dia tidak berniat mukim, ia diperbolehkan selama itu dia untuk maqsar salatnya. Mau 15 hari kah, 30 hari kah, 40 hari kah, dan seterusnya. Karena memang niat dia tidak bermukim seperti itu. Baik. Kemudian yang keempat adalah bahwa musafir maqsar selama 20 hari. Kemudian ia menyempurnakan sholatnya, baik ia berniat mukim maupun tidak. Jadi begitu. Kalau misalnya nih ada seorang musafir yang bersafar, belum menentukan berapa hari dia di sana, ya udah diqasar aja tuh sampai batasan maksimal 20 hari. Setelah itu lebih dari itu sudah nggak ada qasar bagi dirinya. Jadi seperti entah terserah dia mau tetap dalam keadaan safar ataupun dia mau mukim di tempat itu ya. Jadi bebas terserah dia, yang penting maksimal berapa? 20 hari. Nah begitu ya. Tayyib. Pendapat yang kuat ya dalam masalah ini tadi pertama adalah kalau sudah punya niat lebih dari 4 hari berarti nggak boleh qasar. Jadi sampai tempat tujuan nggak boleh diqasar. Yang kedua, kalau berniat sudah 15 hari mau tinggal di tempat itu nggak boleh diqasar. Yang ketiga adalah tidak ada batasan. Selama dia masih menganggap dirinya bukan mukim, maka masih boleh untuk mengqasar selamanya. Dan yang keempat adalah dia qasar salatnya 20 hari. Tapi selebihnya terserah dia nanti mau memutuskan mau tinggal di situ selamanya atau tidak, maka setelah itu tidak ada qasar baginya. Nah itu 4 pendapat ya. Baik, bagaimana kita melihat pendapat yang paling rajih di mana? Baik, karena tidak disebutkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW kecuali tentang mukim dan musafir, maka adapun orang yang tinggal di selain negerinya maka tidak terlepas dari 2 keadaan. Kalau dia sudah keluar untuk bersafar itu tidak terlepas dari 2 keadaan. Pertama, ia memarkirkan kendaraannya dan telah menyiapkan tempat tinggal yang khusus untuknya, berikut perabotannya serta bermukim dengan tentram di dalamnya. Maka ini disebut mukim. Misal pulang udah bawa kasur, udah bawa TV, udah
sedang bawa perabot rumah tangga lah, tinggal di Jakarta, misalnya dari kampung ke Jakarta, milih kontrakan, sudah di situ dia rapiin tuh, tembok-tembok sudah diborin, dipasangin dipasangin rak buku lah, dipasangin rak apalah begitu. Kemudian beli lemari, kemudian nata meja buat buat kompor, nata gantungan, persiapkanlah yang sedemikian rupa. Maka kira-kira, dalam tanda kutip kira-kira, niat orang ini mau sebentar aja di Jakarta atau mau lama? Lama, pindahan nih orang namanya, nggak mungkin 3 hari doang di Jakarta, tentunya lama. Artinya dia sudah disebut sebagai mukim, seperti itu, sehingga tidak ada kosor bagi dirinya ketika sudah sampai tempat tujuan, seperti itu. Nah, adapun jika ia singgah di suatu tempat dengan tidak merasakannya sebagai tempat yang permanen dan nyaman, ya kan? Misal dia nyari Oyo ataupun nyari Redors, ntar dipotong yang ini karena promosi dong, kita nggak dapat fulusnya. Jadi misal lihat tempat penginapan, cuman sekedar nyewa menginap sebulan begitu ataupun per hari, berarti niatnya dia tidak mungkin di situ, tidak mungkin di tempat yang seperti itu, berarti dia masih dianggap sebagai musafir, dan di tempat itu selama berapa hari pun dia tetap mengerjakan sholatnya boleh dengan mengqasarnya, seperti itu, Baik, nah itulah pendapat yang rajih, karena memang sekali lagi tidak disebutkan batasan waktunya baik dalam kitabullah maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan yang berikutnya adalah salatnya seorang musafir di belakang orang yang mukim. Baik, salatnya orang musafir di belakang orang yang mukim. Simple, nggak usah lihat pandangan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ketika seorang musafir itu sholat di belakang orang yang mukim, maka sholatnya mengikuti orang yang mukim, selesai. Mau ketinggalan 1 rakaat kah, 2 rakaat kah, 3 rakaat kah, atau kecuali ketinggalan 4 rakaat, tertinggal semuanya, maka dia boleh mengerjakan sholat 2 rakaat maqasarnya. Tapi kalau dia masih mendapatkan sholat bersama imam, maka menyempurnakan itu lebih afdal, dan ini lebih kuat pandangan para ulama, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sholatnya orang yang mukim di belakangnya musafir? Jelas, kalau musafir tentunya mengqasar sholatnya. Yang mukim bagaimana? Ya jangan ikut mengqasar, tapi dia menyempurnakan sholatnya setelah sang musafir itu salam di rakaat yang kedua. Maka yang mukim itu berdiri lagi, kemudian dia melanjutkan sholatnya menjadi 4 rakaat. Jadi simpelnya itu, Jadi tidak berbelit-belit membahas ini begini, tidak. Yang jelas bagi musafir yang ikut sholat di belakangnya mukim, ya disempurnakan. Bagi yang mukim yang ikut sholatnya bersama musafir, ya berarti juga sang mukim menyempurnakan sholatnya, meskipun sang musafir itu mengqasar sholatnya. Nah, itulah kurang lebih sepintas pembahasan tentang masalah mengqasar sholat. Jadi selesai bahasan kita tentang masalah qasar. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya adalah pembahasan tentang menjamak sholat. Tayyib. Apa yang dimaksud dengan menjamak di sini? Menjamak sholat itu artinya menggabungkan 2 sholat dikerjakan pada satu waktu. Contoh zuhur dan asar, pasangannya maghrib dan isya. Gak ada subuh dan zuhur, Pak. Kalau ada subuh dan zuhur, orang senang tidur pulas bangun jam 10 siang. Gak apa-apa dijamak subuh dan zuhur, kan? Allah itu ketika memberikan syariat ada hikmahnya. Gak akan mungkin subuh itu dipasangkan dengan zuhur, ataupun isya dipasangkan dengan subuh. Orang keenakan nanti, ya kan? Sholat isya digabung sekalian dengan subuh, biar besok bangunnya jam 10 siang, kan begitu.
Nggak ada. Inilah hikmah daripada setiap syariat yang Allah turunkan kepada kita. Baik. Jadi pasangannya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Begitu, ya. Tidak ada asar dan maghrib. Kenapa? Nanti para pekerja senang. Nggak usah sholat asar, sekalian saja sama maghrib, kan capeknya sekalian. Nah, itulah sekali lagi syariat ketika diturunkan kepada kita semua, ya tujuannya adalah maslahah agar supaya tidak meremehkan setiap perintah dari Allah dan Rasulnya, seperti itu. Baik, coba rahimakumullah, kita berbicara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, yang dimaksud dengan menjamak itu adalah bahwa mengerjakan sholat zuhur dan asar, ya, bisa dikerjakan di waktu zuhur dan bisa dikerjakan di waktu asar. Kalau dikerjakan di waktu zuhur maka disebut takdim. Kalau dikerjakan di waktu asar disebut takhir. Begitu. Ada jam'ut takdim, ada jam'ut takhir. Seperti itu. Baik. Kemudian di sini ditegaskan bahwa menjamak di antara dua sholat itu diperbolehkan. Ini menurut kesepakatan para ulama. Ya. Nah, hanya saja mereka berselisih pendapat tentang hal-hal yang membolehkan jamak dan tata caranya. Ya, nanti akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Baik. Pertama kita bahas terkait dengan menjamak pada saat safar. Apa hukum menjamak saat safar? Ini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada dua pendapat. Pertama tidak membolehkan. Pendapat yang kedua adalah membolehkan. Ya, yang pertama tidak membolehkan, yang kedua membolehkan. Tapi yang kuat adalah pendapat yang membolehkan. Kenapa? Karena pendapat yang pertama hanya dilihat dari fi'lun Nabi SAW. Jadi Nabi itu dulu menjamak sholat itu ketika beliau saat berada di hari Arafah dan di Musdalifah. Jadi artinya saat ibadah haji beliau. Jadi begitu, sehingga sebagian ulama ini mengatakan kalau tidak haji atau di hari Arafah maka tidak ada jamak. Begitu. Adapun pendapat yang lain, yang keduanya mengatakan tetap boleh, dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya, karena setiap fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, jika tidak ditaksis, dikhususkan baik dengan ucapan, maka sifatnya umum, bisa dilakukan mengerjakan sholat kapanpun selama itu dalam keadaan bersafar, seperti itu. Ya, jadi pertama menjamak sholat ketika safar. Jadi begitu disyariatkan, dibolehkan. Sehingga kalau kita tarik berarti qasar kan juga syaratnya harus safar, dan jamak juga salah satu syaratnya juga dalam keadaan safar diperbolehkan. Sehingga mengqasar sekaligus menjamak sholat itu diperbolehkan ketika kita bersafar. Begitu ya, ketika kita bersafar. Selesai masalahnya. Baik, kita sudah gabungkan. Kemudian ada masih keadaan-keadaan seseorang yang masih diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Baik, keadaan apa? Keadaan saat ia bermukim. Jadi dia bukan musafir, tapi dia mukim, masih boleh untuk menjamak sholatnya. Dalam keadaan apa? Pertama, ketika turun hujan. Misal ya, maghrib nih hujan gede besar, luar biasa, waduh kilatnya gede banget. Hujan angin kenceng luar biasa hujannya. Kita sudah berada di masjid nih. Nah, sang imam sholat, Allahu Akbar, mimpin sholat sampai selesai belum terang-terang, maka boleh bagi imam untuk menggabungkan sholat maghrib dengan sholat isya. Ya, tapi ingat bukan dikosor Pak ya, karena isyanya 2 rakaat lagi. Tidak ya, isyanya 4 rakaat. Jadi boleh menggabungkan maghrib dan isya. Setelah itu selesai, antum pulang sudah tidak salat isya lagi. Jadi begitu. Jadi nanti jangan aneh, ya. Andaikan misalnya di sini, ya, imamnya tiba-tiba menggabungkan salat maghrib dan salat isya ketika hujan, ya. Karena sudah tahu hukumnya Pak ya, itu diperbolehkan dan ini dilaksanakan
dilaksanakan baik itu di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, dan juga di zaman para khilafah berikutnya, itu sering dilakukan perkara ini. Ya. Jadi begitu. Tayyib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjamak sholat karena ada keperluan. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia pernah berkata Rasulullah pernah mengerjakan salat zuhur dan asar di Madinah, bukan karena ketakutan atau karena hujan. Jadi begitu, ya. Maka Abu Quraib atau Sa'id ini, Sa'id bin salah seorang sahabat ya disebut dengan Abu Quraib ini berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, mengapa beliau melakukan demikian agar tidak memberatkan umat beliau. Jadi ada satu praktek yang dimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak salat tanpa ada keperluan, dijamak. Ya. Nah ini dalil dijadikan Syiah, ya, dijadikan Syiah untuk menjamak sholat setiap waktu. Makanya waktu sholat mereka itu hanya 3. Jadi duhur, asar dikerjakan sekali, maghrib isya dikerjakan sekali, dan subuh dikerjakan sekali. Jadi waktu mereka itu hanya 3. Ini orang-orang Syiah suka sekali menjamak sholat, begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan kasus ini bukan berarti menggampangkan, tapi andaikan memang diperlukan, maka diperbolehkan untuk menjamak sholat, begitu. Ya. Artinya apa? Dalam hal ini ada keringanan bagi orang-orang yang memang memiliki uzur untuk menghilangkan kesulitan mereka, tapi tidak dilakukan secara terus-menerus, begitu. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bagaimana? Para buruh dan petani misal jika pada waktu tertentu memberatkan mereka, misal airnya jauh dari tempat sholat, jika mereka pergi ke sana untuk bersuci, terbengkalailah pekerjaan yang dibutuhkan, maka mereka boleh mengerjakan sholat pada satu waktu dengan menjamak di antara 2 sholat. Jadi boleh. Kan ada udzur, beberapa udzur yang memang memberatkan. Airnya kejauhan, ada bagaimana? Ya, tayamum dong, ada air bagaimana tayamum? Ya kan? Jadi seperti itu, sehingga apa? Sehingga kalau memang memberatkan, maka diperbolehkan bagi dia untuk menjamak sholatnya. Seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan, kalau begitu boleh dong kalau kita nih pekerja nih, ya, zuhur antar aja ke asar. Padahal zuhur ada waktu dan kita bisa meluangkan waktu zuhur, kan begitu? Ya berarti kita nggak boleh menjamak. Ya. Terkadang orang dengan dalih seperti ini akhirnya mereka gunakan untuk apa? Untuk keseharian dia. Ya, ntar deh males, sholatnya sekalian asar aja deh. Ya, ataupun zuhur sekalian gabung asar deh, ntar biar asar sekalian gak sholat, begitu. Nanggung. Nah, kalau dengan alasan yang seperti ini maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang benar-benar keadaannya memang darurat, ya apa boleh buat, maka diperbolehkan untuk menjamaknya. Nanti ada pertanyaan, Ustaz, misalnya kita di kantor ada rapat. Nah, rapat ini tidak bisa diputus. Kira-kira boleh nggak dijamak? Boleh. Kalau tidak bisa diputus, ya, andaikan diputus nanti akan ada madharat apa dan apa lain sebagainya, maka boleh dijamak. Ya, begitu. Tapi kalau andaikan boleh izin, boleh diputus, dan kedudukan kita ini siapa sih, paling karyawan biasa, maka kita sholat lebih didahulukan. Tapi tentunya yang paling penting adalah apa? Yaitu mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Intinya seperti itu. Meskipun tidak di awal waktu, tapi mengerjakan sholat tepat pada waktunya, maka tentunya keadaan kita sekarang berbeda dengan keadaan dahulu. Keadaan dahulu serba jauh, serba sulit untuk mendapatkan sesuatu. Keadaan sekarang sangat mudah sekali, ya kan? Nggak ada air, botol air minum bisa kita buat airnya, bisa kita buat untuk bersuci, ya kan? Ya, jadi kita sekarang tidak disusahkan, ya, tidak disusahkan. Cuman kalau memang keadaannya benar-benar dibutuhkan untuk dijamak, maka dijamak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah masih diperbolehkan menjamak, yaitu bagi orang yang sakit.
Jadi orang yang sakit itu boleh menjamak sholat, Pak. Ya. Ia merasa kesulitan mungkin mengerjakan tiap-tiap sholat tepat pada waktunya, maka diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan bagi dia untuk menjamak sholatnya. Baik. Imam Malik, Imam Ahmad membolehkan orang yang sakit menjamak sholat, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala begitu. Namun Imam Syafi'i rahimahullah taala melarangnya. Ya. Tapi pendapat yang lebih banyak diambil oleh para ulama adalah pendapat tentang memperbolehkannya menjamak ketika dalam keadaan sakit. Wallahu taala bishawab. Baik ya. Kemudian yang berikutnya, apakah disyaratkan harus bersambung antara dua sholat yang digabungkan? Ya. Ketika menjamak sholat nih, ya. Apakah harus bersambung langsung begitu? Nah, kalau masalah ini tinggal dilihat apakah jamaknya takdim atau takhir. Ya. Kalau jamaknya takdim, maka disyaratkan harus bersambung. Kenapa? Karena yang kita tarik adalah waktu yang setelahnya. Ya tak? Gak boleh ditakhir dong. Yang kita tarik waktu setelahnya. Berarti tidak boleh kita diulur, tapi harus digabung. Adapun seandainya jamaknya jamak takhir, nah yang kita tarik kan waktu yang awal, sehingga waktu yang kedua masih ada batas waktunya. Contoh, kita jamak takhir zuhur sama asar. Berarti kita kerjakan zuhur terlebih dahulu dong. Setelah itu boleh nggak ada jangka waktunya? Nah, asarnya nantilah, nggak mengapa. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu asar. Sehingga kalaupun kita akhirkan nggak ada masalah. Jadi begitu ya. Jadi tidak mengapa kalau kita tidak menggabungkan untuk sholat asarnya. Artinya kita kerjakan zuhur dulu, lalu kemudian asarnya mungkin beberapa saat karena ada keperluan. Bukan karena tidak ada keperluan. Karena ada keperluan maka itu diperbolehkan. Allah taala a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya adalah menjamak dengan satu adzan dan dua iqamah. Nah, ini disunahkan ya. Misal ketika kita di perjalanan ya, mau menjamak sholat, boleh nggak adzan? Boleh. Adzan nggak dilarang. Ya. Tapi boleh nggak adzan? Ya boleh juga. Begitu. Ya, tapi disunahkan untuk adzan dan juga iqamah. Dan iqamahnya masing-masing setiap kita ingin mendirikan sholat. Jadi adzannya sekali dan iqamahnya dua kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya adalah tentang tertib antara dua sholat yang dijamak. Nah, terkait masalah tertib dua sholat yang dijamak ini, sebagian ulama mengatakan bahwa disyaratkan dilakukan secara tertib di antara dua sholat yang dijamak. Karena syariat menyebutkan waktu-waktu sholat secara tertib. Cuman begini, ya, kasusnya kita ini tentunya berbeda dengan kasusnya zaman dulu kan. Ketika kasusnya zaman dulu menjamak sholat itu kan bersama Rasulullah, yang menjadi imam itu beliau, ya kan? Ya tentunya, pastinya sahabat gak akan mungkin sholat kalau gak sholat bersama Nabi kan begitu. Sehingga ketika dalam safar mereka bareng-bareng bersama Nabi, yang melaksanakan sholatnya ya jamak bersama Nabi. Sehingga gak ada Nabi itu sholat di belakang orang yang mungkin di situ gak ada. Artinya Nabi itu selalu memimpin ketika sholat sehingga tertib dalam jamak itu pasti, ya kan? Zuhur asar pasti dikerjakan zuhur dulu, setelah itu asar. Jadi gambarannya begitu. Sekarang kita nih, ya kita dalam perjalanan, ya kan? Kita bertemu dengan waktu sholat. Misal sholat asar, zuhur kita belum sholat karena memang kita niatkan mau jamak takhir, ya kan? Nah sampai sana imam muadzin adzan masuk waktu asar dan kita bertemu dengan imam yang melaksanakan sholat asar di awal waktu. Nah kasus seperti ini yang menjadi perdebatan para ulama. Apakah kita ikut sholat asar bersama imam ataupun
kita sholat asar tapi niatnya sholat zuhur, begitu. Ya, kalau kita ngikut sholat asar bersama imam berarti tidak tertib kan? Habis asar berarti harus sholat zuhur. Tertib enggak? Enggak secara urut, ya kan? Nah, kalau kita ingin tertib berarti kita sholat zuhur, kita niatkan zuhur meskipun imam niatnya asar. Pertanyaannya, kalau yang seperti ini boleh atau tidak? Ketika imam sholat zuhur kita sholat asar, imam sholat asar kita sholat zuhur, berarti dalam niat menyelesaikan imam. Nah, kalau sudah seperti itu nanti akan dibahas lagi secara lebar. Hal-hal apa saja sih yang dibolehkan bagi makmum untuk menyelisih imam? Begitu. Baik. Ulama Syafi'iyah mengatakan begini, bahwa boleh kok makmum itu menyelisih imam dalam niat. Salah satunya begini. Pembahasan dalam mazhab Syafi'iyah terkait dengan sholatnya imam ketika membaca Al-Fatihahnya berantakan. Sholatnya makmum ya dengan seorang imam yang ketika membaca Al-Fatihahnya berantakan. Syafi'iyah tegas kalau Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau nggak dikerjakan ataupun tidak dibaca maka sholatnya batal karena nggak mengerjakan rukun nih. Baik, sekarang imamnya membaca Al-Fatihah berantakan. Alhamdulillah dibaca Alhamdulillah. Rabbil alamin dibaca Rabbil ngalamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Ha dibaca kha. Maliki yaumiddin dibaca Maliki yaumiddin. Enggak din tapi tin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tangin. Ihdinas siratal mustaqim dibaca ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kim bukan qim. Kaf yang dibaca bukan qaf, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim dibaca siratal ladzina an'amta alaihim. Semuanya nga begitu. Artinya tidak fusah, tidak benar. Bacaan Al-Fatihah enggak benar. Madhabnya Syafi'iyah tidak sah sholatnya. Dalam keadaan seperti itu maka makmum boleh meskipun dia tetap berimam, tapi dia boleh dalam keadaan itu merubah niatnya yang tadinya usolli fardhu, ya saya sholat wajib sebagai makmuman, sekarang dia boleh merubahnya menjadi munfarid dan sholat sendirian. Meskipun tetap gerakannya ngikutin imam, tapi niatnya sudah niat sendirian. Dalam mazhabnya Syafi'i diperbolehkan, sehingga ketika kita menjamak sholat dan ketemu dengan imam yang mukim mengerjakan sholat asar dan kita jamaknya takhir, berarti kita sholat di belakang imam yang meniatkan sholat asar dan kita saat itu niatnya sholat zuhur. Paham Pak? Insyaallah. Jadi begitu ya, niatnya seperti itu. Tayyib. Sangat mudah sekali dilakukan jika sifat sholatnya sama, zuhur dan asar. Yang sulit itu ketika sholat isya. Nah, ya kan? Ketika kita jamak takhir nih isya, maghrib karena di jalan, ya kan? Kemudian telat, nggak bisa sholat maghrib, dijamak takhir dengan isya. Maghrib 3 rakaat, isyanya 4 rakaat. Lah bagaimana caranya ini? Nah, kalau yang berpandangan bahwa tidak perlu tertib sih gampang. Ikut sholat maghrib dengan imam, selesai itu ikut sholat isya dengan imam, setelah itu baru sholat maghrib. Cuman yang berpandangan wajib tetap untuk tertib. Nah, hanya ada 2 cara. Ya, cara pertama nggak usah ikut sholat di masjid, sholat di rumah, selesai. Ya kan? Kita sholat maghrib dulu, habis itu isya, Pak. Ya kan? Aman kita. Atau yang kedua, kita ikut imam. Nah, tadi sama. Dengan kita niatkan sholat maghrib, lalu kemudian ketika imam itu mengerjakan sholat yang keempat, rakaat keempat, maka kita rakaatnya ketiga tetap duduk dan jangan langsung salam.
Sampai imam mengerjakan rakaat keempat salam, kita ikut salam. Begitu caranya. Ini yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Jadi kita tahan dulu nunggu sampai sang imam itu sampai di rakaat keempat. Setelah itu baru imam salam, kita ikut salam. Itu cara yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi yang jelas adalah kalau memang niatnya mau dijamak, lebih nyari amannya adalah ya udah sholat sendiri, nggak usah ikut bersama imam berjamaah di masjid. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan masalah sholat safar. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan Pak, silakan. Nah, tafadhol. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Maaf. Saya pesawat di 8 malam. Di pesawat masih belum nyampe saya tuh. Airport saya berdering. Waktu Indonesia subuh. Gimana Pak? Kita sholatnya sesuai di tempat Pak. Karena saya di pesawat masih belum turun di pesawat. Nanti habisnya waktunya waktu Indonesia subuh. Di sini udah subuh tapi jarak kan belum pesawat. Iya tahu. Ngikuti waktu sesuai pesawat, berada di atas mana itu ngikuti waktu itu. Jadi begitu. Biasanya itu perjalanan-perjalanan yang mungkin jauh, Amerika yang 24 jam. Jadi kalau seperti itu kita mengikuti waktu yang kita berada di atas itu Pak. Dimanapun kita berada, misal begini, mungkin sangat berbeda sekali kan. Bagaimana tidak orang kita harusnya di Indonesia sudah sholat isya misalnya, kok ternyata ini sholat asar aja belum misalnya, kan batas waktunya beda. Ya berarti penentuan waktunya sesuai dengan kita berada di atas itu. Biasanya kan ada waktu ya yang tertera di situ. Nah di situ. Kalau biasanya mungkin kalau pesawat kalau ke Amerika saya belum pernah ya. Kalau kayak ke Saudi itu biasanya nanti kopilotnya atau awak pesawatnya biasanya ngasih tahu, misalnya ya kita berada di waktu ini, ya silakan bagi yang sholat muslim mau mengerjakan sholat asar misalnya kerjakan di atas pesawat. Jadi begitu Pak. Jadi ngikutin waktu kita berada di atas mana itu kita ngikuti di negara mana. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Silakan. Tayyib. Kalau misalnya kita dalam keadaan safar maka dibolehkan ya, diganti Jumatnya karena kita nggak ikut sholat Jumat, berarti kan kita sholat zuhur jatuhnya, maka boleh untuk dikosor 2 rakaat dalam keadaan safar ya tentunya ya, seperti itu. Ya silakan. Kalau kayak tukang ojol itu kan kerjanya dari Kamis sampai malam sore gitu. Nah kalau misalkan nggak keluar ke Jakarta, wilayah Jakarta itu boleh dikosor ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Hatta dia keluar dari Jakarta kalau kerjanya ojol nggak boleh ya. Karena kerja. Ini seneng nih tukang ojol, banyak sih dia masalahnya. Tidak boleh. Baik ya. Begitu. Mungkin cukup ya. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.